Kalau HSV tipe 1, dia munculnya itu di daerah sekitar mulut teman-teman, dan rasanya gatal sekali dan juga perih. Kalau misalnya pecah, dia akan gampang lagi menularkan ke tempat-tempat yang lain, jadi hati-hati sekali. Nah, untuk yang HSV tipe 2 ini bisa muncul di daerah kelamin kamu, bahkan bisa menyebar ke anus, ke rektum gitu ya. Dan ini sama teman-teman gejalanya, adanya lenting-lenting kecil atau vesikel-vesikel kecil gitu ya, yang nanti akan gampang pecah. Dia itu kecil-kecil dan juga berkelompok, seperti ini gambarnya. Nah, untuk yang HSV tipe 2 ini bisa muncul di daerah kelamin kamu, bahkan bisa menyebar ke anus, ke rektum gitu ya. Dan ini sama teman-teman gejalanya, adanya lenting-lenting kecil atau vesikel-vesikel kecil gitu ya, yang nanti akan gampang pecah. Dia itu kecil-kecil dan juga berkelompok, seperti ini gambarnya. Karena ini disebabkan oleh virus, gejala-gejala awal yang muncul adalah demam yang tinggi, badan ngilu, pegel-pegel, nyeri otot gitu ya, seluruh badan lemas gitu, nggak enak badan. Dan juga tentunya yang khas tadi ya, dan juga kalau sampai pecah nih lenting-lentingnya itu akan gampang sekali timbul sariawan istilahnya, seperti namanya ulkus juga. Jadi dia luka terbuka dan itu rasanya nyeri sekali dan bisa memunculkan infeksi-infeksi yang lainnya karena dia luka terbuka dan gampang sekali masuk bakteri-bakteri atau virus yang lainnya yang selanjutnya bisa menginfeksi lebih dalam lagi teman-teman. Nah, apakah ini bisa menularkan ke janin nih kalau terjadi pada ibu hamil? Bisa sekali, namanya neonatal herpes teman-teman. Bahkan bisa ke arah brain damage, kerusakan otak, bahkan bisa juga sampai ke blindness, kebutaan. Jadi sangat-sangat memberikan pengaruh buruk yang besar. Makanya kita sangat-sangat disarankan untuk menjaga kesehatan daerah misfi juga. Untuk yang udah menikah, kembali lagi setia sama satu pasangan, perilaku seks yang aman gitu teman-teman. Nah, healthy people, kalau misalnya nih muncul gejalanya atau lenting-lenting tadi di daerah kelamin kamu, bahkan kamu juga bisa merasakan sakit saat buang air kecil. Apalagi nih kalau udah nyebar lagi ke daerah anus, ke rektum gitu ya, ke daerah bokong. Dan bahkan bisa juga menyebabkan proktitis atau radang pada rektum teman-teman. Nah, jadi proktitis ini adalah peradangan yang terjadi di daerah rektum. Biasanya perilaku anal seks atau daerah yang ke arah anus tersebut teman-teman, perilaku anal seksnya itu. Nah, yang ketiga yaitu limfogranuloma venereum yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Nah, susah-susah ada tuh gitu bahasanya teman-teman ya. Jadi, ini juga sangat-sangat mempengaruhi dari tingkat kesuburan kamu, bahkan bisa mempengaruhi kemandulan teman-teman kalau kita terinfeksi bakteri ini. Dan ini disebabkan juga karena penyakit menular seksual. Jadi, hubungan seks yang multi partner atau yang sudah terinfeksi oleh Chlamydia trachomatis ini. Nah, jadi awal mulanya nanti akan muncul ulkus atau lesi atau sariawan ya, luka terbuka yang tunggal daerah kelamin kamu, dan bahkan nanti bisa menyebar ke atas dari vulva, lalu ke vagina, masuk lagi ke serviks, bisa cervicitis ya, peradangan pada serviks, lalu masuk lagi ke atas ke saluran tuba falopi, saluran yang menuju ke ovarium namanya salpingitis ya teman-teman ya, daerah salping. Nanti bisa lagi sampai infeksi di radang panggul namanya pelvic inflammatory disease, intinya sampai PID teman-teman. Dan ini bisa mengganggu kesuburan kamu, bisa menyebabkan kemandulan di masa yang akan datang. Nah, untuk ibu hamil teman-teman bisa juga loh menularkan ke janinnya, ke dedek bayinya nanti. Bisa terjadi neonatal konjungtivitis, peradangan pada konjungtivanya, atau bahkan oftalmia neonatorum. Dan ini bisa mengganggu fungsi penglihatan si bayinya tersebut, teman-teman. Oke, healthy people, kita masuk lagi ke penyakit-penyakit yang ada di misfi yang bisa muncul, yaitu adanya kanker vulva. Jadi kanker vulva ini kan namanya kanker, berarti kan adanya pertumbuhan dari daging yang abnormal di daerah vulva nih, anatominya vulva. Nah, ini faktor resikonya banyak, ada yang usia tua, aktivitas merokok, aktivitas seksual yang tinggi, dan juga adanya riwayat penyakit kelamin daerah vulva lainnya sebelumnya teman-teman, bisa terjadi di sini teman-teman. Dan juga belum vaksin HPV. Nah, gejalanya apa sih yang tampak dan dirasakan teman-teman? Yaitu adanya daging yang tumbuh di daerah vulva, bahkan bisa bermetastasis atau menyebar ke dalam lagi, lebih dalam lagi teman-teman. Dan ini sifatnya gampang berdarah. Nah, misalnya pas kamu berhubungan, ini akan keluar darah, gampang sekali berdarah.
seperti itu ciri-cirinya, oke? Dan daging yang tumbuh tadi kemudian gampang berdarah dan susah banget untuk sembuhnya teman-teman. Nah, walaupun untuk awal-awalnya kelihatannya sih kayak sariawan aja gitu, tapi lama-lama kan gampang berdarah juga, tumbuh daging dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai disepelekan teman-teman. Bisa juga nih, bisa nurun ke janin teman-teman, bisa mengganggu proses perkembangan dari janin. Nah, misalnya healthy people kamu merasakan gejala seperti ini, jangan langsung panik tapi langsung berobat saja. Misalnya ke dokter spesialis kulit kelamin, nanti akan diperiksa secara lebih lanjut. Nah, selanjutnya teman-teman yaitu ada ulkus mola atau kankroid yang disebabkan oleh bakteri Haemophilus ducreyi. Nah, ini ciri-cirinya adanya ulkus atau lesi atau bentuk sariawan yang terbuka gitu ya, dan dasarnya kotor, rasanya nyeri sekali teman-teman, dan bahkan kalau tidak tertangani dengan tepat nanti akan muncul fistula atau rongga atau saluran yang berongga gitu ya, menghubungkan dua organ. Nah, misalnya kalau penyakit ini atau kankroid ini tidak diterapi dengan benar atau tidak mendapatkan pengobatan, misalnya kamu nggak berobat nih karena malu gitu ya, dia akan masuk lagi kemana-mana, dia akan muncul adanya fistula atau saluran nih ya, berongga gitu ya, yang menghubungkan antara organ satu dengan organ yang lainnya yang harusnya nggak ada. Misalnya namanya fistula uretrovagina. Jadi fistula ini, saluran yang berongga ini, yang abnormal ini menghubungkan antara vagina dan juga uretra. Nanti bisa jadi adanya air seni atau misalnya air pipis gitu ya di vagina kamu, di misfi kamu. Jadi ini bisa kemana-mana. Jadi kalau kamu punya gejala seperti ini langsung saja periksakan. Misalnya ke dokter spesialis kulit kelamin, nanti akan diperiksa lebih terperinci lagi. Jadi kembali lagi teman-teman, ini karena penyakit menular seksual. Jadi sangat-sangat disarankan untuk yang sudah menikah, setia sama satu pasangan, dan juga lakukan perilaku seks yang aman juga teman-teman, oke? Nah, selanjutnya yaitu ada kondiloma acuminata atau yang sering kita kenal sebagai kutil kelamin. Seperti kutil-kutil gitu teman-teman, atau seperti jengger ayam gitu daerah kelamin kamu. Nah, ini disebabkan oleh HPV atau Human Papilloma Virus. Jadi virus ini bisa menyebabkan adanya jengger tersebut. Jangan salah teman-teman, ini bisa menyebabkan kanker serviks loh. Dan udah saya sampaikan di gejala-gejala awal kanker serviks ini, dan juga tentang kanker serviks, gejala-gejala awal, komplikasinya kemana-mana, pencegahannya ada di sini. Vlog tentang gejala-gejala awal dari kanker serviks penting banget, apalagi kalau kamu perempuan yang pranikah atau yang sudah menikah atau sudah punya anak, penting banget, ataupun yang para lelaki juga harus tahu ini, oke? Dan kondiloma acuminata ini juga bisa kemana-mana teman-teman, masuk ke dalam, bahkan bisa menyebabkan kanker serviks tadi, oke? Jadi jengger ayam ini bisa muncul di vagina, di leher rahim atau serviks gitu ya, yang bisa menyebabkan kanker serviks. Juga di daerah perineum, vulva, bahkan yang laki-laki Mr. P-nya juga bisa gitu, daerah bokong juga bisa teman-teman. Makanya sangat-sangat disarankan untuk setia sama satu pasangan yang sudah menikah, oke? Nah teman-teman, mungkin dari pemaparan saya kamu sempat berpikir kalau misalnya nih, kalaupun ada gejala seperti itu, terus kan udah suami istri, gimana nih kalau misalnya mau berhubungan gitu kan, apakah bisa menularkan juga? Tentu bisa menularkan juga. Makanya kalau kamu ada gejala tersebut, jangan langsung panik, urungkan diri, berdiam diri, gak ketemu siapa-siapa, gak mau, malu gitu. Jangan. Kalau kamu ada merasakan gejala tersebut, langsung saja berobat ke dokter spesialis kulit kelamin. Bahkan nanti akan diperiksa lebih lanjut, mungkin akan direkomendasikan seperti apa dan lain sebagainya. Intinya kamu harus periksakan diri kamu segera. Jangan malu kalau kamu ada gejala, langsung diperiksakan. Karena kalau kamu udah diperiksa, diobati, intinya adalah sampai sembuh baru bisa melakukan hubungan seksual dengan suami istri tersebut untuk keamanan teman-teman. Seperti itu, oke? Oke, sampai kita ke penyakit yang terakhir. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi ini yang saya sampaikan yang tersering juga, yaitu adanya kista Bartolini. Kamu pernah nggak dengar kista Bartolin? Nah, ini adanya penumpukan cairan lubrikasi di daerah kelenjar Bartolin. Nah, kelenjar Bartolin ini adalah kelenjar yang menghasilkan cairan lubrikasi dan terletaknya di kedua sisi bukan vagina, teman-teman. Ini kenapa bisa terjadi kista Bartolin? Terjadi karena adanya terobstruksi atau adanya halangan untuk keluarnya lubrikasi tersebut. Dan yang terjadi, dia akan menumpuk di mana sih? Tumpukannya di dalam kelenjar si Bartolin tersebut. Akhirnya muncullah kista, kerabat seperti benjolan gitu, teman-teman, di salah satu daerah vagina kamu gitu. Dan bahkan kalau nggak diobati dengan baik, nanti akan muncul infeksi di kista Bartolin tersebut. Nanti akan muncul abses atau nanah. Biasanya disebabkan oleh Escherichia coli gitu ya, bakteri Escherichia coli atau gonore atau Chlamydia trachomatis. Nah, kalau sudah muncul abses atau nanah, infeksi gitu kan, nanti akan merasakan nyeri sekali teman-teman dan sangat-sangat tidak nyaman. Nah, itu dia. Jadi sangat disarankan juga untuk menjaga kebersihan daerah kewanitaan. Nah, cara merawat organ kewanitaan sudah saya sampaikan teman-teman secara rinci dan juga secara simple, sederhana di sini. Jangan lupa ditonton karena ini penting sekali
ini untuk masa depan kamu. Para pria juga boleh untuk istrinya teman-teman ya. Jangan lupa ditonton. Oke, itu aja teman-teman health infonya sekilas, semoga bermanfaat. Tapi ini sangat bermanfaat sih, sangat-sangat bermanfaat. Jangan lupa di-share ke teman-teman kamu, siapapun kerabat saudara yang kamu sayangi. Semoga bermanfaat ya, diulang-ulang terus karena ini sangat penting. Dan juga untuk next request boleh aja komen di bawah. Mau health info kah, info kesehatan lainnya, penyakit-penyakit lainnya boleh, atau beauty tips lagi juga boleh, OSICIS lagi, atau Cindy Cooking, atau Gizi Hebat, atau apapun Q&A juga boleh. Langsung aja komen di bawah, yang terbanyak dan up-nya banyak akan saya buatkan segera. Jangan lupa juga untuk follow IG saya di sini karena saya akan aktif live di sini. Untuk kamu yang sudah follow dan juga subscribe, aktifkan loncengnya. Siapa tahu kamu yang beruntung untuk saya invite dan juga ngobrol bareng, bahkan sama saya dan juga Oki sendiri dan juga AA spiral AA super viral kita teman-teman di setiap minggunya. Oke, itu aja. Dan kalau ada iklan jangan lupa untuk tidak di skip teman-teman karena sangat penting sekali, karena sangat membantu sekali untuk membeli diapernya Yusuf Habibie Abdullah. Oke teman-teman, thank you yang udah bergabung dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.